Salam sadis, salam koreksi. Jadi hari ini koreksi ya BTC-nya ya. Eh, Tadi pagi daily-nya dia nutup di 22.900 ya. Terus sekarang koreksi ya kan. Sekarang saya buat video di BTC, market cap di 1 triliun,054, volume 64,1 billion, BTC dominan 41,3 ya. Jadi lagi koreksi dia. Ini BTC konsolidasi, masuk masa konsolidasi ya. Ini saya buat video BTC di 22.580, Ethereum di 1.625, BNB 319 ya, di atas 2%, 3% lah mereka ini ya, koreksi merah ya. Ya, koreksinya belum dalam sih, masih ini. Paling kalau yang agak dalam ya, yang udah naik tinggi-tinggi, misalnya Aptos ya 11%-an dia dalam 24 jam ini diskonnya ya kan. BitDAO, Phantom, GRT gitu ya, yang udah naik tinggi. Sandbox, nah itu baru koreksinya di atas 2 digit gitu ya. Kalau yang standar koreksinya belum dalam sih ya kan. Tadi tanya udah bisa masuk ya, coba masuk cicil lah kita kondisi gitu. Nggak tahu, terus juga ada satu event lagi malam ini ya kan. Kalau lihat economic calendar, ini nanti jam 5 berarti mungkin jam-jam 7 di Indo ya, jam-jam 7 itu ada EU Leader Summit ya, EU Economic Forecast, EU Leader Summit. Tapi ini mungkin EU Leader Summit nggak berapa ini lah, kalau koneksi ke BTC kurang ya, ke dolar sedikit kok. Tapi ini EU Leadership biasanya agak lebih pengaruh ke stock market, lebih mencondong seringnya lebih connect ke logam mulia, emas gitu ya, emas perak biasanya agak lebih ngefek gitu ya. Kita lihat lah ya kan. Tapi yang pastinya market malam ini yang dilihat jam 8.30 nanti, berarti Indo jam 10.30 ya lebih ke. Itu initial jobless claim ya. Ya ini yang lebih ini mungkin agak ngaruh ke kripto juga, ini yang lebih agak ngaruh ya. Ya kita lihat lah, minggu kemarin dia punya ini 183 jobless claimnya, 183.000. Terus ini forecastnya 190.000. Ada kenaikan dikit lah angka penganggurannya. Apa betul? Kita lihat. Andai kata dia forecast saja, mungkin ya market masih rada sideways, konsolidasi sideways. Tapi kalau misalnya lebih tinggi lagi pengangguran, ya mungkin dicoba lagi di retest ke 23.000, bisa aja gitu ya. Ke 23.000 andai kata dia ini. Tapi andai kata angka penganggurannya justru menurun, ya mungkin market akan banting, mungkin terkoreksi lagi gitu. Andai kata jobless claimnya menurun ya, angka penganggurannya menurun, yang artinya dia tunjukkan dia punya masih strong ekonomi. Pasti market ya akan lebih merah karena dolar akan hijau gitu ya. Nah, makanya malam ini agak mereka lihat juga, ini juga jadi satu acuan karena itu yang dibahas oleh Jerome Powell juga kan, soal
data pengangguran, ya kan, data job gitu. Itu jadi maka jadi patokan untuk malam ini. Saya rasa lebih ngaruh inilah untuk market kriptonya di jobless claim-nya. Kalau jam 5 itu mungkin untuk emas gitu. Jadi hari ini kalau ada yang tanya, kok emas gimana? Saya semalam dapat sedikit. Untung saya cepet TP pas sorong ke 8 dolaran, ya udah saya TP. Sempet ke 9 dolar something, hampir 10 dolar naiknya, tapi udah saya TP duluan. Nggak taunya tadi pagi saya bangun lihat sor balik nutup di 3. Tapi kalau saya ini pun tetap ada cuan dikit sih, karena saya masuknya di 1 dolar 10 sen kemarin saya ambil long. Tapi hari ini emas nggak, saya lihat dulu. Kalau lagi event gini agak ragu, volatile dia kan. Saya nggak terlalu gimana lah. Paling market hari ini lihat inilah jobless claim. Saya nunggu jobless claim. Paling tadi ya cicil lah. Ada yang tanya kok bisa cicil, ya cicil aja. Saya agak cicil dikit. Tadi saya ambil Aeron EGLD, atau udah ganti nama Multiverse X. Saya ada cicil dikit itu tadi ya. Ya lihatlah kalian yang tertarik koin apa. Soalnya market ini gimana, masuknya cicil aja kita nggak tahu, karena masih kondisi konsolidasi begitu. Kita nggak tahu apakah malam ini entah dia jobless claim-nya nggak bagus, ada bantingan lagi, kan nggak tahu ya kan. Kalau kita masuk cicil ya ada dana terus gitu untuk DCA gitu ya. Jangan all in gitu, kondisi market begitu kita nggak ada yang pasti ya, karena ini bukan pakai ilmu pasti kalau lihat market gitu. Apalagi yang namanya trading, probabilitas berarti bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa naik, bisa turun. Jadi bukan ilmu pasti gitu ya. Maka kita pakai DCA. Dengan DCA jadi, dan atur money manajemennya, berapa kali DCA paling enggak gitu. Nggak usah dikejar lah, seperti saya bilang ya kan, market ini nggak usah terlalu dikejar gitu. Ini juga drop market karena udah mulai berita-berita agak negatif lah, udah mulai ditebar ya, dengan Alphabet drop 7%-an karena dia coba dia punya AI BARD itu, ternyata tidak seperti yang diberitakan, masih ngaco jawabannya, nggak seperti ChatGPT, tapi itu akan diperbarui. Mereka udah proyek lama, cuma ya begitu dites ini ngaco ya, langsung market cepat sekali bergerak, drop ya Alphabet. Nah, belum lagi banyak berita ini ya negatif. Tapi ya benar juga, kalau untuk berita ekonomi juga bank mulai pullback, maka ini konsolidasi juga, bank mulai TP gitu, para banker yang udah mainkan harga ini, karena mereka juga ini perketat gitu, tightening keuangan mereka perketat lagi gitu, karena banyak kerugian dia. Saya baca berita di mortgage kayaknya akan keras lagi gitu ya. Jadi banyak masalah, bank juga pusing mereka gitu, banyak sangkut juga customernya yang kredit macet juga banyak sekali gitu, ya kan. Jadi kemungkinan kalau saya lihat baca berita hari ini, kedepannya katanya mortgage masih akan keras lagi gitu. Makanya untuk kalau nggak salah JP Morgan proyek perumahan atau apa itu juga, mereka bank kan juga ada proyek perumahan gitu ya, kasih itu akan pengurangan pekerja lagi gitu ya. Wells Fargo juga gitu, apalagi saya baca bang beberapa gitu ya. Belum lagi mobil kredit macet juga begitu. Mobil juga ada yang udah mau bangkrut, apa namanya itu. Jadi ekonomi saya belum seperti yang digembar-gemborkan si Biden kemarin. Dia ini kan justru kemarin diteriaki dia. Kemarin waktu dia speech di State of Union itu, dia ngarang lagi, bilang Republikan launching soal apa tax atau apa gitu ya, diteriaki dia liar, penipu gitu. Banyak
eh, hati-hatilah. Kedepannya agak kita wanti-wanti, nggak usah FOMO. Saya lihat mulai Maret ini ada hal-hal besar yang terjadi di ekonomi ataupun entah itu secara politik di Amerika. Agak hati-hati, kita jangan terlalu ini FOMO gitu ya. Belum lagi katanya ini belum lagi regulasi. Terus SEC tuh katanya berita mau ban lagi koin-koin. Jadi udah mulai banyak FUD. Jadi kita agak hati-hati gitu ya. Jangan terlalu ambisi gitu. Dan masuk secara cicil DCA lebih aman gitu. Oke. Jadi singkat aja hari ini di video hari Kamis ini ya kan. Jadi tenangkan pikiran, lemeskan ototmu biar serok atas bawah lancar. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.